Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hadi Wisoldo MSI selaku Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Cahyo Aji Absoro MSI selaku Pembina HMJ Fisika Nukleon 2022. Yang kami hormati Saudari Nilna Almuna selaku pemateri, yang kami hormati Saudari Putri Cahya Wulandari selaku Bupati HMJ Fisika Nukleon 2022, yang kami hormati pula seluruh tamu undangan yang telah hadir, serta seluruh peserta pelatihan kelas desain Avogadro 1 2022 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti pelatihan kelas desain Avogadro 1 2022 dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya Baleana Intan sebagai Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kelas pelatihan desain Avogadro 1 merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dari acara Avogadro 2022 dengan tema Put Your Character in Art yang diselenggarakan oleh HMJ Fisika Nukleon 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk menambah pengetahuannya dalam bidang seni desain. Adapun rangkaian acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi dan praktik, ketiga sesi tanya jawab, keempat dokumentasi, dan yang terakhir penutupan. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi sekaligus praktik pembuatan desain oleh Kak Nina Almuna dan akan dipandu oleh moderator kita yakni Rizka Fitrian. Kepada Saudari Rizka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Saya Rizka Fitrian Abdillah selaku moderator akan memandu jalannya penyampaian materi sekaligus praktek pembuatan desain oleh Kaniona Almuna pada acara pelatihan kelas desain Avogadro 1 pada pagi hari ini. Langsung saja menuju acara yang kita tunggu-tunggu. Dan ini penyampaian materi sekaligus praktik pembuatan desain oleh Kaniona Almuna. Sebelum penyampaian materi, saya akan ingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur Raise Hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Apabila sudah dipersilakan oleh moderator, peserta dapat mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Kak Niona Almuna, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Kak Rizka sudah beri saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, siang hari ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Selamat siang semuanya. Suara saya apa terdengar? Ini yang kecil. Oh iya. Yang kecil suaranya Kak moderator atau suara saya? Suaranya Kak moderator, Kak. Oh ya udah. Berarti suara saya terdengar ya? Oke. Lanjut, kemarin kan kita sudah basic teknis gitu ya. Terus sekarang sesuai dengan yang kemarin, aku kepingin tahu progresnya teman-teman udah sejauh apa kayak gitu. Atau mungkin kalau memang saat ini belum ada progres, belum sempat bikin progres, bisa konsultasikan ke saya pakai share screen kayak kemarin kayak gitu. Sekarang tapi mula-mula sekarang saya mau sharing progres saya dulu gitu. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, ini kemarin kan kita waktunya nggak cukup ya waktu aku mau menentukan color palette kayak gitu.
Jadi kemarin kita udah bikin sketsa, terus habis itu bikin value ya, gelap terang, cahaya, dan shadow. Terus kurang color-nya aja. Ini aku di sini pakai warna oranye, hijau, sama ini merah tua dan biru. Ini aku pakai warna komplementer kayak kemarin yang dari materi minggu lalu. Kan gini ya, kalau oranye di sini berarti nanti komplementernya biru gitu. Habis itu ada jenis komplementer lain sih, split komplementer. Jadi oranye, biru dan hijau. Itu tuh bisa digunakan juga dengan perbandingan rasio 60 40 10. Oh, 60 ya benar ya. 60 30 10. Ya nggak sih? Gitu. Jadi ini aku pakai yang saturasinya agak turun gitu supaya nggak terlalu cerah karena emang yang ingin aku sampaikan di ilustrasi kali ini tuh dramatisnya gitu. Beda lagi kalau misal aku mau bikin ilustrasi ini untuk anak-anak, mungkin nanti aku pakai warna oranye yang gini banget. Warna oranye yang gini banget. Tapi karena bukan itu tujuannya, jadi aku pakai yang saturasinya diturunin. Yang kesini-sini gitu loh, agak kesini. Oke, jadi kemarin yang aku kerjakan itu, aku bikin basic background, basicnya doang, basicnya dulu. Kayak gini jadinya. Bisa dilihat ya, ini hijau mendominasi, jadi 60%-nya hijau, 40%-nya hijau dan biru ya, 60%. 60% hijau dan biru, terus 40%-nya ini kecoklatan, terus 10%-nya untuk aksen pakai oranye kayak gitu. Aku gunakan untuk yang ingin aku bikin stand out, yaitu jeruk-jeruknya ini, terus sama orangnya. Dan ini, apa namanya, poster. Gitu. Di situ kemarin aku juga nambahin detail, jadi kayak gini. Ini belum jadi sih, orangnya belum aku detailin lagi. Jadi di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ini komposisinya aku pakai rule of third sama leading line. Leading line-nya aku menggunakan objek jeruk. Terus ini ada pagar mengarah ke si mbaknya ini, sama ini semak-semak di baliknya juga mengarah ke si mbak kayak gitu. Udah. Oke, jadi kemarin aku sudah dari dengan ilustrasi ini aku menerapkan semua yang aku sampaikan, aku pelajari di minggu lalu kayak gitu. Sekarang aku ingin tahu teman-teman gimana nih ilustrasi yang sudah dibikin. Boleh share screen kayak kemarin ya. Oke, ini teman-teman udah siap? Boleh sih di share screen dulu. Nanti aku bakal kasih feedback kayak gitu. Habis itu sama mungkin nanti ada apa ya, saran-saran untuk gimana menerapkan prinsip desain yang bagus dan gimana untuk meningkatkan ilustrasi kalian kayak gitu. Mungkin nanti aku bisa bantu. Jadi kalau yang udah siap silakan share screen. Oke, siapa dulu nih? Alfia dulu ya. Ini aku stop share dulu deh kalau gitu. Ya, terima kasih Kak. Izin share screen ya Kak ya. Ya. Wah. Apakah sudah terlihat ya Kak ya? Sudah. Wow. Oke. Ini ceritain dong, ini mau bikin apa? Punya ekspresi. Ini komik ya? Panel komik. Ya, jadi ini aku cari sketsanya di Google gitu Kak, buat contoh. Soalnya belum dapat ide saya mau gambar kayak apa gitu. Oke, di sini aku lihat
Layer kamu, ada layer muka, ada layer... Oh, ini itu ya. Pakai apa namanya? Oh, sih, bentar. Oh, ini kamu benar-benar misah antara bayangan wajahnya dan bayangannya gitu ya. Maksudnya benar-benar kepisah, nggak pakai clipping mask. Iya, Kak. Ini masih nyoba-nyoba juga. Iya, iya, kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misal kamu mau bikinnya dengan cara itu nih enak banget kalau misal ini mau kamu sablon kayak gitu. Kalau disablon kan nanti warnanya udah kepisah sendiri-sendiri, jadi nggak nggak usah dipisah manual lagi. Jadi ini bagus sih, flat gitu kan ya, mau pakai pewarnaan yang flat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Bagus, bagus, bagus. Nice. Oh, sebentar. Ini layernya, line artnya kamu taruh di bawah, kok bisa sih muncul? Kok bisa ya? Line artnya kamu taruh di bagian bawah nggak sih itu? Iya, Kak. Oh, kok bisa muncul keluar ya? Gimana caranya? Iya, Keren. ini opacity-nya masih dikecilin, Kak. Gitu. Oh, semuanya. Oh, iya sih. Oke, oke, oke. Kalau misal mau em, kalau misal mau langsung line artnya, nggak usah pakai opacity, maksudnya nggak usah dikirain opacity-nya, tapi masih kelihatan. Coba line artnya kamu taruh atas, terus diganti multiply atau oh salah, bukan multiply. Coba diganti opacity. Coba sih layer 2 ini loh, yang bawah. Coba kamu taruh atas gitu. Nah, taruh di atasnya warna di luar folder. Coba ganti opacity. Ganti opacity salah. Ganti bukan. Opacity-nya 100% aja. Habis itu diganti overlay coba. Ya, diganti multiply deh. Hmm, bagus yang tadi. Sarannya tidak berguna. Kembaliin lagi aja dia pakai Ctrl Z aja. Cuma sayang sih karena opacity-nya kamu turunin, jadi kan nggak cerah gitu ya. Terus line art-nya juga nggak terlalu kelihatan. Atau nanti ini mau kamu lanjutin lagi gitu, ditumpuk di atasnya. Ya, Kak, ini rencananya mau dilanjut lagi. Oh iya, iya. Lanjut dulu. Bagus, bagus, bagus. Nice. Ini aku jadi keinget sama itu loh, poster pop pop art tahun 80-an tahun yang ini. Aku tunjukin ya. Oh iya, aku nggak share screen. Bentar. Boleh nggak ganti share screen-nya? Aku mau tunjukin itu. Kita ya. Art kamu tadi itu ngingetin aku sama ini loh. Kayak gini loh. Ya nggak sih? Kayak dia warnanya tuh nggak pakai gradasi, tapi tetap pop. Terus ada ciri khasnya, emang bagus, bagus, bagus. Kayak gitu, Olivia. Tapi karena tadi kan masih warna dasar, mungkin emang mau kamu lanjutin pakai pakai painting kayak kemarin atau emang tujuannya mau dibikin gini? Eh, pengennya kayak painting gitu, Kak. Oh gitu. Oh ya kalau gitu ini bisa salah satu referensi sih kalau misal kamu mau bikin yang kayak gini juga boleh. Kalau mau painting juga bagus kayak gitu. Nice. Terima kasih Alvia. Good Ya, job. terima kasih kembali, Kak. Mm-mm. Siapa lagi guys? Come on. Ada yang mau itu?
Ini aku stop share deh, nanti siapa aja yang mau share screen. Aku panggil apa ya kali? Bentar. Muhammad. Jangan malu guys, nggak apa-apa. Atau mungkin kalian mau ada kesulitan, misalkan masih malu-malu gitu ya. Atau selagi bikin kemarin ada kesulitan atau mungkin teknis nggak apa-apa. Kayak Mbak kalau mau gini pakai pen saya itu gimana gitu. Atau nanyain apa dia terserah kalian mau sharing apa gitu. Mungkin nggak ada ya. Kalau gitu, aku sendiri sih udah nggak ada pikiran apa yang mau aku share lagi. Mungkin aku bisa kepancing kalau kalian tanya dulu ke aku, nanti aku yang jawab, aku jawab gitu. Tapi untuk sekarang aku kemarin sudah share semua. Jadi sekarang mungkin karena belum ada yang mau share karyanya, aku ya lanjut bikin ini, terus nanti kalian mungkin bisa apa namanya, bisa melihat progresku gimana secara langsung, nanti mungkin bisa kalian amati dan diterapkan kayak gitu. Ini aku mau cerita aja sih. Ini kenapa kok semak-semaknya aku bikin jadi warna biru? Itu soalnya ada di belakang gitu kan. Jadi kalau itu sebaiknya warnanya makin pudar, terutama kalau dia backgroundnya bercahaya gitu. Kalau misalnya ini aku bikin hijau, semak-semak ini loh. Kalau ini aku bikin hijau, nanti dia nggak ada kedalaman gitu loh, nggak ada kesan kedalaman. Jadi seolah-olah semaknya ini sejajar sama si orang ini gitu. Aku kan pengennya semaknya ada sebagai background gitu. Makanya aku bikin agak pudar seperti ini. Jadi misal nanti kalau kalian mau mewarnai background bagus. Kalau misalnya kalian mau realis ya stylenya, bagus kalau kalian perhatikan antara background, antara apa namanya ini foreground ini bagian depan, bagian objek yang ada di depan, yaitu kalau di contoh gambarku ini misal semak-semak jeruk ini foreground, backgroundnya ya semak-semak ini dan langit kayak gitu. Jadi foregroundnya dan backgroundnya itu sebaiknya warnanya tone-nya itu dibedain, jadi supaya ketahuan mana yang ada di depan dan mana ada yang di belakang gitu guys. Ini kayaknya oke. Ya udah deh. Jadi ini aku line artnya pakai overlay. Awalnya kan normal gini ya. Normal jadi nggak kelihatan. Dan kalau misalnya aku mau mewarnai di bawahnya, itu juga nutupin gitu loh. Jadi mengganggu banget, jadinya jadiin overlay. Supaya nanti walaupun aku mewarnai baliknya, mewarna di layer bawahnya itu masih tetap tetap kelihatan warnanya gitu. Kalau normal kan dia belum ternutup gitu kan ya. Oke, di sini aku bingung ya ngapain. Jadi ini oke, aku gambar aja, terus nanti mungkin kalian mau tanya selagi aku gambar. Mungkin kalian di sini, kalian di balik layar masing-masing lagi gambar juga ya. Oke, feel free to ask apa yang jadi kendala kayak gitu. So, ini sebenarnya kan gini. Ini aku mau membuat
detail di bagian si Mbak ini. Oke, ini aku taruh atas saja. Taruh atas karena overlay aku turunin. Oh ya, jadi di sini kan aku bikin 2 folder kan, people sama background. Ini aku bikin ada 2 folder people dan background, yang bagian bawah ini aku gunakan untuk basic color. Kayak yang tadi aku ceritakan kan ya, kalau misalnya dia di basic colornya itu cuma sekedar warnanya tuh mau gimana, kayak gitu. Terus folder yang atas, yang people background yang kedua, yang aku taruh bagian atas itu untuk detail, gitu kan. Jadi ini aku baru nyelesain detail yang background doang, yang people-nya belum, jadi nggak ada perbedaan. Kalau background, misalnya aku matiin kan gini doang. Terus gini. Ini aku cara bikin dari jauh kan kayak daun banget ya, ya kan. Tapi sebenarnya kalau dari deket itu dia cuma sekedar warna-warna tumpuan doang tuh loh. Ini aku pakai basic brush banget, nggak pakai. Jadi aku pakai ini sih, simple circle ini sama paper texture kayak biasanya. Jadi cuma gini doang. Seret, 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 gini tok. Warnanya kombinasinya cuma main dari tadi kan base colornya ini ya, base colornya ini. Terus habis itu aku mainin ininya doang, mainin naik saturasi, turun. Kalau gelap banget ya aku bikin gelap kayak gitu, gitu doang. Terus kadang-kadang aku campurin sama si oranye ini juga supaya nanti ada menyatu gitu loh seluruh gambarnya. Jadi ada hint-hint warna lain di bagian sini supaya nanti ya itu tadi nggak hijau kepisah sendiri, habis itu apa sendiri. Kalau misalnya ada dikit-dikit hint kayak gitu, nanti efeknya tuh jadi nyatu gitu loh kalau dilihat secara keseluruhan gitu. Ini juga di langit kan aslinya biru doang ya langit harusnya, tapi aku tambahin sama merah ini yang saturasinya naik banget ini. Jadi biar dia nyatu sama sekitarnya kayak gitu. Oke, ini doang loh guys. Jadi nanti misal kalian mau bikin semak gitu ya. Sebenarnya ada brush yang dia bener-bener udah semak banget itu loh, gimana sih. Tapi kalau di Paint Tool Sai sih kebetulan aku nggak punya brushnya. Adanya di Clip Studio Paint. Jadi kalau misal kita satu kali geser itu udah langsung ada motif-motif daun gitu loh. Tapi karena seleraku yang organik gitu ya, kalau brush itu kan monoton gitu ya. Kalau aku sukanya yang organik, jadi aku bikin manual kayak gitu. Kayak gini. Jadi nanti terserah kalian kalau misal mau pakai brush yang udah jadi ada gambar semaknya bisa pakai itu aja, tapi atau kalian sama kayak aku yang emang suka yang organik gitu bisa pakai cara ini gitu. Ini kalau dari dekat simpel banget gini toh. Ini kuncinya adalah pokoknya ada perbedaan antara yang gelap dan terang kayak gitu, dan ya gitulah pokoknya. Nanti kalian coba-coba aja kalau misal mau bikin semak atau apapun ya, nanti kalian pertama-tama tuh background yang dulu, nanti lama-lama ditumpuin sama yang warna gitulah. Oke. Terus lighting-nya ya. Lighting-nya aku anggap mataharinya itu ada di sini. Bentar deh.
aku anggap matahari itu ada dari belakang gini. Jadi dia otomatis kalau kena ke si Mbak ini ya, belakang ini bakal terang gitu kan. Jadi mbaknya nanti ini kalau aku detailing tuh bakal belakangnya terang gini, ada ada cahayanya gitu loh di belakang. Habis itu backlight di bagian depan, ya kan? Kalau kita membelakangi cahaya pasti yang kena cahaya itu terang, yang bagian baliknya pasti gelap kayak gitu. Jadi ini bakal gelap. Terus karena dia berdiri di sini, terus badannya itu menutupi tembok, jadi akhirnya temboknya gelap juga gitu kan, gelap dengan ini ada terang dikit karena dia yang bagian nggak kena si Mbak kayak gitu. Terus ini tiangnya juga terang karena nggak ketutupan objek apapun. Terus ini juga terang karena Mbaknya kan nggak gadok nutupin dia. Jadi ini terang. Ini juga terang karena nggak ada objek sama sekali yang nutup. Sementara ini gelap semua karena ya semak-semak itu tadi. Karena apa ya? Ini ceritanya sih semaknya tuh mengelilingi gitu loh, Rek. Jadi dia bagian yang kena bayangan, gitu kan, bayangan pohon-pohon. Terus si ini terang karena emang kena matahari, gitu. Itu untuk lighting. Misal nanti kalian digambar, kalian itu pengen menerapkan lighting yang natural kayak gini, maksudnya lighting yang ada di environment tertentu. Misal ini kan di alam luas gitu ya, di jalan yang terus kondisinya lagi siang itu kayak gitu. Terus tapi misal kalian mau bikin bingku apanya lagi di ballroom gitu ya, ada dansa kayak gitu. Jadi nanti kalian recreate aja mau cahayanya tuh apakah cahaya chandelier yang gantung di atas atau cahaya lilin kayak gitu. Nanti kalian bikin aja dulu ceritanya, konsepnya mau gimana. Terus nanti itu tadi tentukan sketch, terus nanti arah cahaya. Tapi bisa juga kalau misal mau yang gambar yang warnanya flat kayak pop art yang tadi. Kalau pop art kan kayak gini, ini kayaknya nggak bisa deh. Bentar. Nah, kayak gini, misal kalian nggak suka gitu ya pakai cahaya, pakai lighting dan kalian bisa pakai gambar yang kayak gini. Stylenya terserah kalian emang nyamannya style mana dan paling seneng tuh kalau gambar style apa kayak gitu. Kalau aku personally seleranya emangnya kayak gini-gini. Jika nanti kembali ke kalian sendiri. Ini itu sih Pinterestku, terus isi ini ya. Aku nyimpen berbagai jenis style ilustrasi. Nah, aku yakin teman-teman style ilustrasinya beda-beda. Mungkin ada yang sama kayak aku, yang sukanya gini-gini, yang ini cahayanya dari arah sini, terus shadow-nya dibikin realistis kayak gitu bisa. Atau mungkin ada teman-teman yang stylenya gini, line art-nya kelihatan, terus warnanya tuh pop kayak gitu bisa. Shadow-nya nggak terlalu kelihatan, light-nya nggak terlalu kelihatan, tapi apa ya tetap bagus kan ya, sama bagusnya kayak gitu. Terserah kalian. Ada teman yang suka yang setengah kayak gitu. Dia itu masih gitu. Tapi aku bervariasi. Kebetulan saat ini aku emang lagi kepingin gambar yang kayak gitu, gambar yang dark kayak gini, yang sinyuk gitu. Tapi kadang-kadang aku juga gambar yang cerah kayak gini pernah. Atau mungkin ada teman-teman yang gini ya, style gambarnya itu bisa juga kok diterapin. Gitu.
Atau ada yang simple banget, mungkin kalian nggak suka mewarnai, jadi monokrom kayak gini juga boleh. Biasanya sih kalau yang style-style kayak gini itu dapatnya klien yang kayak aparel kayak gitu-gitu loh biasanya. Kalau style yang kayak aku kayak gini biasanya dapatnya klien yang bikin game board atau bikin aset game digital, aset game yang game online atau gimana. Jadi nanti ya tergantung lah. Tergantung mungkin mau masuk pasar mana dan kalian sukanya yang mana. Ada juga yang gini. Ini cuma pakai bener-bener 3 warna hitam, abu putih sama merah ini buat popnya doang. Ini juga keren nggak sih? Sumpah keren. Gitu. Aku sebenarnya kepingin tahu sih kalian tuh biasanya gambarnya apa. Aku pengen tahu kecenderungan kalian itu masuk ke ilustrasi yang gimana. Jadi sebenarnya aku minta share screen itu bukan buat apa-apa, cuma pengen tahu aja kayak gitu. Siapa tahu nanti aku bisa kasih referensi juga yang kayak gini-gini, yang bisa kalian terapkan. Atau nanti gitulah pokoknya. So ini masih nggak ada yang mau share ya itunya. Oke, nggak apa-apa sih. Nanti kalau di luar di luar apa ini namanya, di luar workshop ini juga kalian bisa DM aku di IG atau gimana. Siapa tahu kayak masih sekarang belum kepikiran mau tanya apa, harus baru kepikiran nanti atau minggu depan gitu, nggak apa. Kalian hit me up aja di IG ku. Kalau WA sih aku jarang buka ya, biasanya IG. Gitu sih. Atau kalian stylenya gini, kayak pakai arsir gitu, itu juga bisa, malah nggak bingung kan, nggak bingung warna dan lain-lain. Cuma mungkin yang arsirnya ini terkadang kan malah lebih menantang kalau hitam putih menurutku sih. Soalnya gimana ya, nggak ada warna, jadi dia harus bikin suatu ilustrasi itu menarik hanya dengan 2 warna aja. Itu menurutku agak susah. Tapi kalau emang kalian sukanya gitu dan gitu sukanya gitu dan emang ada kecenderungan ke situ, ya nggak apa-apa. Ini juga hitam putih, tapi dia cenderung biru gitu loh, monokrom. Itu sih, jadi ini adalah isi dari pinku, papan klip di Pinterestku untuk ilustrasi gitu. Ya gini-gini. Biasanya kalau aku nyari referensi, kan dari kemarin aku ngomongin banget referensi ya. Kalau mau gambar itu, kalau misal lagi stuck banget atau bingung, pakai referensi. Jadi ini aku juga ada kok referensi practicing expression ini buat aku. Kalau misal mau latihan bikin ekspresi gitu. Ini isinya ya orang-orang, mukanya orang-orang gitu, bisa aku turuin. Aku recreate dengan styleku sendiri gitu. Kucing juga, orang nangis kadang. Terus kadang arah hadap wajah kan. Kita kan nggak mungkin ya bikin gambar itu cuma hadap depan doang. Pastinya ada banyak variasi. Jadi ini aku di sini nulis nyimpen juga untuk yang ngadep atas serong atau yang kayak dari miring gini, dari samping kayak gitu. Nanti untuk aku tiruin. Aku nyimpen gini-gini juga untuk bahan komik sih sebenarnya. Kan ekspresif ya komik. Ini untuk practicing expressions, aku juga ada apa namanya, pinter sendiri yang aku khususkan untuk aku kalau mau latihan anatomi atau pose kayak gitu. Oh maaf, maaf, ya maaf ya ketahuan. Kayak gini-gini misal jongkok gitu, biasanya aku nyandingin ini sama gambarku gitu, terus aku tiru. Nggak di blot ya, bukan di blot. Kalau di blot sih bisa boleh juga, tapi mungkin lebih efektif untuk melatih skill itu kalau misal kalian separuh-separuh gitu loh layarnya. Kayak gini.
Misal gini. Kelihatan nggak sih guys? Kelihatan nggak kalau ini aku lagi separuh gitu layarnya? Terlihat. Kelihatan ya? Oke, ini tadi aku lihat ada pertanyaan dari Alvia Lailatul. Mohon maaf Kak, izin bertanya, untuk aplikasi SAI ini apa hanya bisa digunakan untuk membuat desain ilustrasi aja atau membuat desain yang lain? Kalau Pentool SAI sih emang didesain tuh untuk ilustrasi sebenarnya. Tapi aku dulu pernah bikin poster PKM pakai ini, pakai Pentool SAI, benar-benar Pentool SAI tok, nggak pakai yang lain. Pentool SAI untuk background-nya, terus teks-teksnya aku tambahin di Adobe Illustrator kayak gitu. Coba ya aku tunjukin ya. Apa namanya? Sebelumnya ini sih aku mau cerita dulu. Jadi biasanya aku separuh-separuh gini loh, Rek. Caranya pakai kalian klik logo Windows kalau misal pakai Windows ya. Aku kalau iMac nggak tahu. Kalau apa namanya tuh? Laptop Apple, i MacBook. Kalau MacBook aku nggak tahu caranya, tapi kalau misal kalian Windows, ini kalian klik aja Windows, terus klik arrow ke kanan atau kiri gitu loh. Jadi gini, Windows, klik arrow kanan, terus kalian pilih aja mau apa kayak gitu. Terus ini supaya full, supaya nggak ada nggak ada gininya kayak warna gini-gini kan penuh ya, nggak cukup lah. Kalian klik tab kayak gitu. Terus nanti jadi bisa ditiruin. Biasanya sih aku gini. Misal mau kayak ini dah orang duduk gitu ya. Ini kalian latihannya, aku biasanya latihannya gini doang. Bentar. Ini warnanya kurang cerah sih. Kayaknya aku latihannya gini doang. Aku perhatikan sih, ini kepala di sini, ntar pundak di sini kan. Ini berarti ujungnya lengan gitu kan, ujung atas lengan gitu. Ini berarti siku di sini. Terus ini pergelangan tangan, ini tangannya gini. Terus nanti aku kira-kira aja bokongnya di mana sih, di sini kan. Berarti aku bikin kasarannya dulu sih. Ini misal pundak gitu ya, pundak. Terus ini ujung itunya, apa namanya, ujung lengan. Pundak kan dilanjutin ke punggung. Dia kan agak melengkung gitu ya, punggungnya ke belakang gitu. Aku bikin melengkung aja kayak gini. Terus pantatnya di sini. Pantat. Oke, I'm sorry. Agak aneh sih ini bentuknya. Pokoknya intinya gitu. Terus aku kira-kira, oh ini kan kakinya kan agak maju gitu ya. Agak lurus gitu kan ke depan, set. Berarti si lututnya ada di sini dan ini pahanya tuh gini. Terus betisnya gini. Kaki gini. Ini betisnya yang satu lagi, pahanya yang satu lagi ke sini. Lutut sini. Betis di sini, kakinya ngadep ke sini. Kayak gitu. Terus tangan deh. Tangan gini. Siku sini, gini, siku sini, gini. Terus aku anggap tangannya gini. Oke, ini nggak terlalu persis banget. Yang penting kan kalau di sini kan kakinya agak ke sini ya. Ini bisa diperbaiki sih. Orang masih skep kan ya. Jadi apa ya? Jangan takut salah lah intinya. Tuh, ini ya. Ini. Sini aku sesuaiin lagi lah. Sikut ngono kan. Sikut. Apa sih Rek? Jenenge iki dengkul. Dengkul gini, terus ntar ini betis ke sini, aku cocokin aja sama tangannya. Tangannya kan dia telunjuknya masuk ke sepatu gitu kan. Ngapain dia? Gini. Kayak gitu intinya. Ini udah. Terus ini dalam perjalanannya sih bakal terjadi misal ternyata kepala kalian kegedean atau gimana tuh kalian itu aja, kalian ubah-ubah gitu, pakai yang kemarin pakai select tuh loh. Kalau di aku shortcutnya A. Kalau kalian nanti bisa kalian atur sendiri. Kalau aku pakai A, jadi ini beginiin. Sini agak ribet sini. Gini, ini yang bunder-bunder ini transform. Cilin aja.
Kayak gedean nggak sih emang tadi? Gini. Misalkan puter gitu juga bisa. Misal kalau bikin horor ya udah sih jumpalik ya Pak apa-apa kayak gini. Gitu. Terus ini waduh tutupan sih. Aku tutupin gini coba. Oke. Terus ini aku hapus di sini. Ini tulisannya clear selection. Ting. Udah kan? Udah kan ya? Terus ya udah ini aku mulai itu aja, mulai di terus kalian lihat lipetan bajunya. Tapi ini tergantung kalau misal kalian mau realis stylenya, diperhatikan lipetan bajunya. Tapi kalau misal mau yang minimalis aja ya nggak apa langsung shred itu bisa. Bentar. Ini ganti layer aja nggak sih? Ini misal minimalis gitu ya. Minimalis. Wait. Kalau minimalis ya kalau minimalis sih kalian nggak perlu bingung dengan apa sih detail-detail lipatan kain atau gimana. Yang penting kelihatan bentuknya ini adalah si cewek yang lagi duduk, yang lagi jongkok. Gitu cukup. Tergantung kan sekarang ya banyak perusahaan desain yang emang nyari orang yang skillnya di ilustrasi minimalis kayak gini. Kayak Gojek gitu kan gini kan gambarnya. Kayak gitu. Ini si celananya dia. Wait, salah. Celana dia, ini betisnya dia kelihatan dikit, kaos kaki, ini sepatu. Jujur aku sampai sekarang masih sering kesulitan gambar sepatu karena emang susah. Terutama gambar kaki kalau nggak pakai apa-apa telanjang itu masih kesulitan banget. Jadi ini masih latihan. Ini mohon maaf ya kalau aneh. Terus ini gini, ini si betis, gitu kan. Ini misal. Ini kalian udah kan latihan. Ini jentian nih telunjuknya masuk ke dalam. Ini minimalis kayak gitu. Ini agak aneh sih, bokongnya harusnya oke. Ini supaya nggak kelihatan gimana gitu, ini mungkin bisa ditambahin apa sih alas di bokong dia. Dan ini minimalis. Gini, jadi kan minimalis gini bisa. Atau misal kalian emang mau bikin yang detail, emang style kalian detail, realis gitu ya. Misal ini ya kalian harus zoom out sih. Oh ya, aku biasanya kalau zoom out pakai patch up, terus zoom in-nya pakai patch up, zoom out-nya pakai patch down. Ini tergantung kalian ganti shortcut aja yang paling enak. Biasanya sih orang-orang kadang pakai arrow up, kadang pakai arrow down, terserah. Wait, ini kok kayak agak susah gitu sih warnanya. Gini deh, dikurangin saya. Nah, aku tetap berpacu sama si mbak sebelah ini ya. Nah, untuk muka aku juga untuk latihan aku itu sih aku pakai referensi juga. Jadi aku kayak memetakan aja nanti mata di sini, hidung sini, mulut sini jadi kayak dikira-kira aja gitu loh. Emang feeling sih, full feeling. Tapi ada yang pakai gini, pakai petunjuk. Kayak gini kadang-kadang aku butuh pakai ini juga, tapi kalau bisa nggak pakai ya aku nggak. Misal gini, aku nggak bisa gambar hidung sih jujur. Hidung susah. Aku makanya biasanya kadang di komikku juga cuma gini doang hidungnya. Ini doang. Itu pun udah mewakili gambar hidung kan, jadi nggak apa-apa sih menurutku. Biasanya kalau realis sih aku bikin matanya itu di bawahnya ada apa? Bulu matanya juga gitu loh. Untuk menandakan kalau bentuk matanya itu gini ya gitu. Ini nggak terlalu mirip ya.
But it's okay, emang kan ini kita referensi bukan untuk niru gitu kan ya. Jadi walaupun nggak mirip, jangan feel stressed out, jangan kayak nggak mirip, nggak jadi gitu, jangan. Keep going lah intinya. Ini, misalnya gini ya. Ini rambut dia gimana sih? Gini, ini mbaknya sini agak cabi sih, tapi nggak apa-apa. Harusnya nggak secabi ini. Tapi it's okay, sekali lagi ini hanya referensi. Misal ini kalian rambutnya nggak mau gini gitu. Kalau kalian punya referensi mau dibikin puncerik 2 gitu nggak apa-apa. Terus ini kalian perhatiin nanti kelempitnya di sini, lempitannya di sini. Terus di bagian bawahnya itu si tangannya, si lengan bagian bawah itu ada yang kelipat ke belakang, berarti jadi ada bagian yang gelap banget di sini, dan di bawah ada yang maju. Itu kalian perhatiin aja detail-detailnya. Tapi kalau misal nggak butuh ya apa-apa. Ini agak turun ke bawah gitu. Wait, ini beda sih. Nggak apa-apa. Kan referensi. Gini doang. Ini tangannya di bawah sini. Kayak gitu ya. Terus si celana, kalian perhatiin deh, kalau misalnya celana ini kan celananya ketarik ya. Ketarik dengkul. Jadi sini tuh nggak ada lipatan, tapi yang lainnya yang bawah itu kayak ada gerakan gitu loh. Gimana ya? Pokoknya misalnya kalian mau, nanti aku itu deh, aku kasih tips untuk bikin kain. Tapi ini kan kita masih pakai referensi ya. Oh iya, jadi pertanyaannya si Alfiah, apakah Pentusa itu untuk ilustrasi aja? Menurutku ideal untuk ilustrasi. Tapi kalau mau dibikin yang lain juga nggak apa-apa. Aku biasanya itu juga di sini. Gitu, buka foto, bare face, terus aku make up Pentulsai juga sering. Karena nggak bisa make up di real life, jadi aku make up-nya di sini. Itu bisa juga. Atau kalian mau bikin kolase, di sini juga bisa. Soalnya kan dia bentuknya kan hampir mirip sama Photoshop ya. Cuma kekurangannya kalau yang ini kan aku Pentulsai 1. Kalau Pentulsai 1 tuh emang fiturnya diminimkan untuk ilustrasi doang gitu. Gaya nggak ada fitur teks, nggak ada fitur grid kayak gitu, nggak selengkap Photoshop. Tapi menurutku cukup. Kalau misalnya kalian mau yang advance banget ya Photoshop gitu. Kalau Photoshop itu juga bisa untuk apapun kan ya. Orang kadang bisa ilustrasi juga, animasi juga bisa nggak sih di Photoshop malah. Ini kalian perhatiin deh. Ini si dengkul kan yang jadi pusat tarikan. Jadi ini kainnya tuh ketariknya ke atas, ke dengkul gitu loh. Gitu. Ini lempetan. Ini kakinya dia. Ini, aduh, gambar kaki aku susah sih. Suka bingung gitu loh. Jujur gambar kaki itu paling susah sejagat raya. Kayaknya aku suka stres sendiri kalau gambar kaki. Tapi nggak apa-apa. Nggak terlalu mirip, but it's okay. Pokoknya intinya gitu. Nah ini kan kelihatan ya nggak proporsional ya sih. Nggak proporsional ini ke terlalu ke bawah. Kayak gitu. Iya kan, kelihatan kan. Ini bisa kalian edit. Ini kan masih sketch. Kalau masih sketch tuh bisa melakukan apapun masih aneh. Lagian kan kalian itu sih, apa namanya? Wait.
Ini bisa kalian tarik ke atas kayak gini supaya apa ya, supaya lebih proporsional, terserah gitu. Terus diubah-ubah. Terus ini si lehernya juga gitu. Ini latihan doang kan. Nanti kalian sering-sering gini aja. Jadi jangan merasa terbebani lah intinya. Dari kemarin aku mendapatkan pertanyaan kan seputar gimana Kak supaya bisa gambar kayak gitu. Aku merasa kayak belum belum bisa sesuai dengan ekspektasiku gitu kan ya. Jadi emang kadang itu Rek. Jadi itu ada sih yang namanya grafik apa sih? Pokoknya gini. Ini ekspektasi oh, gimana sih? Bentar. Ini kayaknya aku nggak bisa jelasin sekarang karena agak lupa, jadi next time ya. Pokoknya intinya, kalau kalian sudah bisa menilai gambar kalian itu kurang bagus, berarti itu kalian pengetahuan singnya tuh udah tinggi gitu loh. Udah tinggi, jadi udah tahu mana yang bagus dan jelek. Kayak gitu. Justru ketika kalian merasa udah puas sama gambar kalian tuh berarti pengetahuan kalian tuh stuck di sana kayak gitu. Justru bagus kalau misalnya kalian merasa gambar kalian belum bagus kayak gitu. Gitu. Jadi kalian masih ada ruang untuk improve lagi. Itu kan. Kalau misal orang udah ngerasa aduh udah paling jago, itu berarti dia kan kayak nggak mau latihan lagi nggak sih? Kayak gitu. Ya jadi nanti ujung-ujungnya orang yang gitu, orang yang merasa udah bagus, itu bakal kalah gitu loh sama yang merasa belum bagus gitu. Yang belum merasa belum bagus dan keep going. Gitu. Oke, ini kan latihan referensi ya. Latihan referensi untuk pose. Kayak gitu. Aku biasanya selain pose juga ada yang ini di aku selain pose juga ada apa lagi ya? What to draw ini isinya foto-foto yang kepingin aku recreate tapi nggak kelaksana pokoknya. Intinya apa ya, nggak apa-apa nggak apa kok recreate suatu karya orang lain atau nggak, atau foto atau ilustrasi orang lain atau apa, asalkan kalian kredit orangnya kayak gitu, kredit yang bikin gitu. Malah biasanya tahu nggak sih challenge draw in your style apa ya, jadi ilustrator yang udah followersnya banyak itu bikin challenge gitu loh untuk ilustrator lain. Jadi dia misal bikin gambar ini tuh dibebasin ke semua orang yang mau recreate kayak gitu. Biasanya sih kalau misal gambar kita cocok gitu ya sama ilustrator originalnya, ini biasanya malah di repost, terus di komen atau gimana, di engagement kayak gitu. Jadi apa ya, sering-sering ikut gitu juga, itu saranku sih. Oke. Apalagi ya? Oh iya, aku mau tunjukin itu sih. Poster PKM yang gue bikin pakai pen Rusai. Bentar. Aku taruh di mana ya? Ada. Poster PKM bukan? Masih Art Cloud. Oke. Ini aku dulu PKM-an sama Mas Ari, mungkin kalian ada yang kenal ya. Ini. Ini aku gambarnya pakai pen Rusai, backgroundnya pakai pen Rusai. Terus ini ngedit komputernya aku tempel di sini juga pakai pen Rusai. Terus nambahin teksnya baru di Adobe Illustrator, kan di pen Rusai nggak ada fitur teks. Itu. Jadi bisa apapun sih, Rek. Asalkan apa ya, mungkin ya itu tadi latihan basicnya. Ntar
Kalian pasti kepikiran sendiri bisa dibikin apa. Mungkin yang nggak terpikirkan sebelumnya juga bisa. Kayak gitu. Oke, apa ya? Ini sih kan udah ya. Ini di exit aja. Ini mungkin aku lanjut ini kali ya. Mungkin ada yang tanya lagi nggak? Oh, di chat ada baru. Wah, keren banget kamu, makasih. Oke. Nggak ada yang ingin tanyakan, guys? No? Jujur pengen tahu sih kalian gambarnya gimana. Penasaran. Ada chat baru. Wih, kok ini ketarik gini sih? Belum, Kak. Oke. Oke. Mungkin kayaknya aku lanjut ini dulu kali ya. Ya, ini aku numpuk si, ups. Aku punya pertanyaan deh, kalian prefer gambar apa sih? Maksudnya kalau aku kan dari gambar nyentuhinnya yang painting ya. Tapi kalian biasanya kalau ilustrasi itu apa? Apa flat design kayak gini misal. Flat design yang oh wait, salah. Flat design yang kayak gini? Mungkin ada yang kayak gini. Yang pakai AI. Kayaknya sih ada ya. Ngetren soalnya. Desain yang gini. Desain yang gini atau mungkin kalian anime, manga yang kayak gini. Yang chibi kayak gini. Kayak gini sih pasti ada banyak variasi. Kalian ada membawa banyak variasi itu kan, variasi art style. Penasaran sih guys, sumpil. Tapi kan nggak mau sharing, ya udah deh. Apain lagi ya? Oke, lanjutin dulu kan. Ini mau bikin matanya. Ini putih-putihnya gitu kan. Terus habis itu untuk warna matanya saya aku cepat aja. Ini aku bener pakai painting yang aku tumpuk. Yang kayak kemana loh, yang awal-awal. Kayak gitu. Ini misalnya. Ini kayaknya butuh blush. Astagfirullah. Wait. This is so weird. Ini kayak jadi merah karena ketumpuan ini ya. Oke. Lagi ini terus ntar kasih blush. Warna oranye ini aku tarik ke atas untuk ngambil blush. Oh, terangan. Bisa di blend ini lagi. Gitu. Terus bibir ya. Oh, ada cat baru. Oh, lebih ke vektor si Dimas Brian. Vektor juga keren. Tergantung ke selera masing-masing ya. Sama future
future career maunya apa gitu. Vektor modern gitu kan ya. Kalau aku kan tradisional jadi kayak kesannya balik ke tahun 1700 gitu loh. Paintingnya, tapi karena aku pengennya berkarir di pasar yang seleranya painting kayak gini, jadi aku ke situ. Gitu. Tapi mungkin Brian sudah mulai beralih ya ke painting. Coba aja sih, siapa tahu nanti lanjut gitu kan ya. Ini aku bikin kayak gitu. Ini aku hapus sedikit. Jujur nggak bisa ngebar hidung. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Terus ini di bawah dagu itu aku butuh. Ini bisa dikombin juga loh sama biru. Biru agak ke bawah ini juga bisa. Jadi kayak ada shade tertentu gitu loh yang biar gambarnya nggak terlalu datar. Pink bisa. Ngapain lagi? Ini dia kacamataan nggak sih? No, I think kacamataan berarti ada reflection kacamata gitu kan. Ini aku bisa ambil dari sini. Kita main aja, mainan. Campur sama putih tulang gitu. Oke, agak sulit, but it's okay. No. Wait. Gak bisa ngabar hidung, bro. Ini mungkin pipinya kan pakai highlight ya. Sekarang makeup kan selalu ada highlighter di pipi. Kasih ini. Biar glowing. Si rambutnya ini kan masih flat gitu ya. Aku kepikir ada perbedaan antara rambut yang di bagian depan dan di bagian dalam yang setelah point. Jadi ini nanti ujung-ujungnya itu kan ya ada penilaian kan yang 2 ilustrasi yang paling bagus itu dapat hadiah dan uang pembinaan. Nanti berarti ujung-ujungnya aku juga ngeliat sih karya kalian. Mungkin sekarang kalian nggak mau nunjukin karena belum jadi kali ya. Nanti kalau udah jadi deh. Oh no. Oke. What? Oh no. Matanya kena. Ya, tadi kan aku udah cerita ya. Caranya di belakang, berarti nanti
bagian belakangnya si Mbak ini bakal tertimpa cahaya itu. Jadi ini warnanya jadi lebih terang. Wait. Warna cahayanya apa ya? Aku biasanya kalau cahaya pakainya kan layer luminous. Ingat nggak sih yang kemarin aku cerita itu? Layer luminous itu dia warnanya celik. Gitu bener-bener cerah banget lah. Pokoknya cahaya oranye deh. Supaya nyatu sama yang lain gitu kan. Oh ya, kalau layer luminous ini dia juga sama kayak layer opacity atau multiply. Jadi misal, jadi warna bawahnya itu nggak hilang gitu loh. Ini ada kan, masih kelihatan kan? Yang lebih gelap sama yang lebih terang di base, warna base-nya itu masih kelihatan gitu loh. Jadi nggak semata-mata yang nutup banget gitu. Jadi hasil karya kita yang bawah itu nggak hilang itu. Itu membantu banget apalagi untuk kita-kita yang eman gitu loh. Kadang kan mau nutupin, mau nambah layer lagi tuh eman sama sama karya yang ada sama goresan pen, goresan kuas yang ada di bawahnya. Jadi kayak nggak maju-maju gitu loh akhirnya. Sering gitu sih. Wait, ini aku butuh Oke. Ini kan oranye nggak aneh gitu ya. Aku itu aja, aku atur aja. Saya ganti ini saturasi turun. No, you kak. Oke. Pakai layer multiply bisa, multiply. Luminous bisa atau bisa pakai layer yang normal. Tapi kalau di Pentusa ini, misal kalian gambar di mau ambil warna lain gitu ya, mau ngeblend antara, atau enggak bukan, mau nambahin warna kayak gitu. Kalau misal kalian dalam satu layer nambahinnya coklat, terus kalian langsung tambahin oranye kayak gini, oranye, tambahin pink kayak gini, dia tuh masih ngeblend gitu loh, nggak cereng. Kalau kalian mau bikin efek warna yang cepet kayak nggak ngeblend gitu, kalian bisa pakai layer baru, terus nanti digambar di atasnya, jadi dia lebih cerah. Ini aku mau bikin pakai ini aja deh warna itunya, apa namanya, lightingnya. Ini pakai multiply emang nggak tricky sih, kadang-kadang nggak sesuai harapan itu. Bukan nggak sesuai harapan ya, kayak agak susah ngaturnya kayak gitu. Oh no, Dora nggak sih gitu? Betul. Ini kayaknya perlu aku hapus ini ya. Mana sih? Wait. Ini kalau dulu aja.
Oke. Tadi aku mainan ini loh, Nek. Mainan layer mode. Bisa aku bikin gini. Bisa aku bikin multiply kayak gini kan dark gitu. Kalau normal sih jadi gini. Ini aneh sih. Sejujurnya aku yang shade, Lumi shade sama binary color nggak paham sebenarnya buat apa. Soalnya mesti jadi messed up gitu loh gambarnya kalau pakai itu. Jadi aku selalu stick di multiply, overlay, luminous. Kayak gitu. Oke. Itu ada yang tanya nggak sih? Oh, nggak ada. Oke, lanjut. Nah, itu kan kalau ada layer luminousnya tuh warnanya jadi gini loh. Jadi cering. Kelihatan kan ya? Kalau luminousnya aku hide sama enggak? Tuh kan. Membantu loh sebenarnya layer-layer kayak gini. Kalau misalnya kita manual itu emang agak susah. Tapi berhubung kita hidup di zaman yang semuanya bisa digital termasuk ilustrasi, jadi ini membantu Paul. Itu apa ya? Perlu karena healing banget sih menurutku. Kan melatih kesabaran gitu ya. Kalau yang manual itu. Kalian nyari warnanya juga satu-satu. Kalian kan langsung gini. Kalau misalnya kalian manual kan nyampur gitu. Sebenarnya tuh healing sih, tapi kalau misalnya mau kerja cepet jadi emang agak aneh. Jadi aku tetap manual biasanya, cuma aku pakai bukan untuk kerja, untuk itu doang, untuk hiburan aja kalau lagi suntuk pol. Bilang entah jatuh kemana tuh kucing Kecil kutu mundi kan. Nek kutu iku udah kutu, aku iku wis tau ngasno kutu iku udah kutu. Aku koyo udah duluan ayo kalau anak kutu ya. Itu sih. Pertama kan aku pakai urin gitu ya, aku bubuhin di sini urin, terus aku ambil warna coklat ini, aku blend Sopo. pakai blend pakai Coba gelau gitu. tapi aku kurang cocok. Aku biasanya pakai brush biasa gitu, aku blend biasa kayak ini. Terserah sih kita gimana maunya. Ya berarti ini kalian bikin ilustrasinya lancar-lancar aja ya, berarti ya. Sekarang butuh blend juga loh. Ini sih. Oke, rambutnya udah kan ya. Nggak terlalu yang kayak sampai semua apa namanya helai-helainya kelihatan tuh enggak. Yang penting anu aja. Yang penting kelihatan siluetnya aja lah. Kayak gitu. Oke. Oke, guys. Ini segini baru mukanya doang. Sekarang ke si
Bukan, jadi kelihatan ya. Oke, baju. Ya. Oh ya, ini aku kemarin belum tahu sih. Kalau misal kalian nanti pas painting itu tambah layer gitu ya. Jadi kalau misal mau gabungin layer bawah sama atas, langsung ini aja. Merge dan layer, klik, udah langsung gabung. Ini aku mau bikin bajunya. Aku campur sama warna hijau dikit-dikit untuk ambayan saja. Kayak seolah-olah kan cahaya pantulan warna dari si daun-daun ini jatuh ke baju dan wajah juga sih sebenarnya. Jadi ini bisa nanti dikasih hijau-hijau dikit gitu. Halus saja kayak set gitu. Supaya ada hintnya doang itu loh. Oke, ini belum ada yang tanya lagi ya. Oke, guys. Jadi sekarang kan lagi ngapain sih? Lagi gambar tah? Atau mungkin ada yang nyambi cuci piring atau gimana gitu? Gambar Kak, tapi nggak bisa-bisa. Ayo, anu aja. Gak bisanya kenapa sih? Kayak sulit di mana gitu? Ya, kalau kalau dari aku itu sih Kak, sketsanya itu agak susah gitu. Oh gitu. Kamu kemarin kamu yang bikin laut tuh nggak sih? Ya kan ya? Iya. Iya dah. Bener kan? Iya Kak, cuman dari semalam itu nyoba bikin sketsa gitu, terus agak susah banget. Coba Terus dong. ternyata gabungin warna juga agak susah. Oh. Coba aku Tapi jodoh. kendala terbesarnya itu gini sih Kak, sketsanya itu paling susah gitu. Soalnya ternyata meskipun pakai mouse itu agak melencong-melencong gitu loh. Oh, beruntang-beruntang. Iya sih, emang kekurangannya mouse. Itu kamu kan vektor ya. Kalau vektor kan nggak harus painting kayak gini. Kalau pakai mouse itu emang ceplok gitu, nggak ada pressure-nya. Aku saran kalau misal kamu lanjut ya, misal lanjut mau latihan painting gitu, coba beli Wacom yang murah-murah aja yang kayak ini loh. Wacom apa sih tuh? One by Wacom. Ini yang aku pakai sekarang. Kayak gini, ini menurutku udah enak banget. Selain Wacom kan ada merek lain gitu ya. Tapi saat ini kan kamu nggak ada itu ya, nggak ada pentet kan ya. Menurut aku nggak apa-apa, nggak harus ngeblend kayak gitu, nggak harus blend kan. Mungkin yang ada di pikiran kamu sekarang, aku kepingin gambarnya itu blend gitu kan ya. Kayak gini, kayak apa sih, nyampur gitu loh. Tapi kan nggak harus gitu, tergantung art style-nya kayak gitu. Ada kok gambar yang bener-bener, bentar aku pernah lihat kok. Aku nyimpen juga. Itu bener-bener warnanya tuh plok gitu, nggak ngeblend, jadi kayak pointillism gitu loh. Jadi dia kumpulan warna dalam bentuk bulat doang, nggak halus gitu, tapi tetap bagus. Bentar sih, ini bisa diterapin kalau misal kamu gambarnya pakai mouse. Terus kalau sketsa sih mungkin kesulitannya apa, anatomi atau gimana, Brian?
anatominya. Iya sih Kak, bukan anatominya, cuman lebih ke garisnya gitu, Kak, bisa rata lurus kayak kalau pas kita gambar di kertas gitu. Sebenarnya ada ilustrator yang dia gambar sketsanya itu nggak langsung di aplikasi, dia gambarnya di kertas dulu, sebentar difoto gitu, difoto misal gini ya, misal gini. Anggaplah, wait, ini aku ambil deh, ini misal ini anggapannya aku ngambil aku gambar ini dari kertas, habis itu mau aku warnai gitu. Ini ada caranya kok. Ini nanti kalau misalnya kamu emang kepingin bikin sketch yang halus dan di mouse nggak bisa, pakai mouse nggak bisa, kamu gambar di kertas aja, di kertas, terus nanti ditaruh di sini, di kertas, di foto, terus fotonya ditaruh sini, terus nanti sebentar nih kayaknya kurang cocok dari dijadiin contoh. Soalnya kalau foto kan biasanya ada shadow gitu ya, ada bayangan yang kayak buruk gitu loh. Misalnya kita coba cari gambar, gini deh, sketch yang dia benar-benar kelihatan kalau ini loh. Wait, no, itu terlalu, ini deh nggak apa-apa. Ini nggak apa. Ini misal diambil itu ya, copy, taruh sini, gitu. Untuk sketsa, ini kamu ubah aja layernya, multiply misal. Gitu. Ini kalau layernya udah kamu ubah jadi multiply, nanti kamu bisa gambar di atasnya gitu loh. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak, Brian? Dari sana. Ini loh. Jadi kalau misalnya susah banget pakai mouse, nanti kamu gambar dulu di kertas, terus pastikan line art-nya sketch-nya udah cocok banget, foto, taruh sini. Ini tetap bisa kok diterapin kayak gitu. Ada beberapa ilustrator yang emang dia nggak cocok untuk sketch di digital, akhirnya dia pakai kertas. Dan biasanya sih pakai scan, tapi pakai foto juga bisa. Ini kan foto kan ya kan? Gimana, Brian? Mungkin bisa diulang Kak, itu warnanya kok bisa di sketsanya kayak gitu gimana ya Kak? Jadi kamu itu dimultiply. Dimultiply di moodnya diganti multiplighting gitu. Menurutku overlay itu kalau misalnya nggak ada warna di baliknya tuh dia bakal hilang gitu loh. Jadi menurutku pertama multiply dulu, terus ntar kalau udah selesai bisa dicoba di overlay apakah lebih bagus atau enggak kayak gitu. Ini sih gitu, Brian. Oh ya, udah lebih paham sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, bisa dicoba kok. Terus kalau misal mau warna ya, kalau pakai mouse, aku dulu juga pernah ya sebelum beli Wacom, sebelum beli Pentab, aku pakai mouse gitu. Terus hasil gambarnya memang susah untuk nyampur langsung pakai brush gitu loh. Kan kalau misal kita pakai Pentab itu gini, ganti warna bisa langsung blend gitu kan ya. Tapi kalau mouse kan susah. Itu bisa diakalin juga. Gini, kamu pakai ini, gini. Kalau di mouse kan biasanya hasilnya gini ya, Brian. Ya nggak sih? Kayak kepisah gitu loh. Kalau mouse. Brian? Ya, gimana Kak? Ini, kalau misalkan di Pentab, kan kamu bisa itu kan, bisa warna sama warna satu dan warna lain tuh bisa langsung di blend dengan pakai brush aja, pakai brush yang ini. Tapi kalau mouse kan emang biasanya nyeplok gitu ya warnanya, ya nggak sih? Kayak plok Iya benar. gitu. Ini bisa diakalin pakai blend ini. Kalau aku shortcutnya nanti kamu kalau mau nyoba pakai shortcut yang nyaman aja buat kamu.
Ini terus diginiin aja, lu kan ngeblend kayak gitu. Hasilnya hampir sama sih, malah halusan ini loh. Gitu. Nanti kalau misal kamu butuh di ilustrasimu dengan mouse butuh untuk blend, bisa pakai ini gitu. Oke, jadi untuk sketsanya udah itu ya. Untuk masalah sketsanya bisa pakai ini, susah banget. Terus kalau misal kamu nggak mau pakai ilustrasi yang warnanya blend gitu, aku ada usul sih. Ada usul pixel itu loh, pixel art. Jadi dia itu nggak ada warna yang blend. Jadi dari sini kan kelihatannya kayak blend ya. Padahal kalau di zoom itu dia nggak blend. Dia kotak-kotak gitu kayak pixel. Kayak game zaman dulu itu. Bagus nggak sih? Ini bisa kamu coba, Brian, menurutku. Iya Kak, aku kayaknya pernah nyoba yang kayak gini, cuman emang butuh waktu dan ketelitian. Harus banyak gitu warnanya di gitu-gitu Kak. Bener banget. Ya kan ya, oh my god. Lucu sih emang. Gitu. Gitu, Brian. Kalau aku sarannya untuk bisa rapi sketsa emang untuk pakai mouse itu perlu apa ya, latihan yang lebih kuat lagi daripada pakai pen tab kayak gitu. Jadi untuk sekarang susah sih kalau nyeket pakai mouse emang. Saranku ini aja ya. Kamu pakai foto aja dulu. Nanti di multiply kayak gini. Maaf Kak, untuk penyampaian materi dan praktiknya waktunya sudah habis. Sekarang sudah sesi tanya jawab. Oke. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau langsung dengan mengasih. Silakan guys, mau tanya apa? Aku izin tanya Kak. Oh iya, silakan. Iya, biasanya kan untuk desain yang mungkin orang-orang pro sekarang, industri desain itu biasanya untuk sekarang itu lebih mayoritas suka yang kayak gimana sih Kak gitu? Kalau aku melihatnya kalau secara umum itu biasanya mereka itu nggak sih, flat design loh. Masih salah, yang kayak tadi aku tunjukin, flat design yang kayak gini, sering kan? Gojek, Grab, industri banget. Mereka emang pakai style ini tuh emang untuk memunculkan kesan modern gitu loh. Emang mereka sebagai perusahaan tuh ingin tampak modern gitu kan ya. Modern dan tapi itu kan untuk industrial. Itu industrial yang secara umum gitu ya. Tapi ya ada juga kalau misal kalian mau niche ke bisnis apa sih? Bisnis apa ya? Kayak aku misalnya bisnis webtoon kayak gitu stylenya beda lagi. Terus itu bisnis baju-baju fashion gitu stylenya beda lagi. Mungkin pattern nanti kalian bisa jadi pattern designer. Terserah sih. Pattern ini biasanya kalau apa-apa gitu kan ya pattern design gitu. Tapi menurutku emang sekarang flat design yang tadi. Itu style kamu banget kan ya, Brian? Kamu kan vektor ya? Iya sih Kak, cuman emang kayak kalau pakai mouse vektor itu lebih gampang gitu loh. Bener. Iya bener-bener. Iya jadi kalau iya nanti silakan dilanjut aja. Jadi mungkin dari materi ini kalau untuk vektor bisa diterapkan, yang bisa diterapkan itu mungkin komposisi itu kan, yang materi awal-awal tuh loh, materi yang minggu lalu, tentang komposisi, warna, terus habis itu apa sih value kayak gitu kan bisa diterapkan. Kayak coba sih kita review ya, desain. Soal ini deh, soal ini aja.
ini kan ada komposisinya kan, Rek? Komposisinya itu kan symmetrical tapi yang organik. Jadi bukan simetri yang benar-benar simetri gitu loh. Dia simetri kayak gini. Ini gunungnya ini lebih tinggi, jadi sini ada pohonnya 2 kayak gitu. Dia cara menganu simetrinya kayak gitu. Itu bisa diterapkan. Jenis-jenis komposisi yang kemarin aku jelasin itu. Terus warnanya juga mereka warnanya pakai warna analog, ya nggak sih? Biru, hijau, yang warnanya itu berada di bertetangga gitu loh, di color wheel kayak gitu. Itu kan untuk emang natural gitu kan. Warna analog, warna color wheel analog situ. Jadi dia nerapin itu juga di sini. Kayak gitu. Habis itu terus dia juga ada leading line loh. Leadingnya ke bawah ini seret ke adventure. Kayak gitu. Pokoknya apa ya, sebenarnya yang materi awal minggu lalu itu bisa terapin ke semua jenis gitu. Jadi kamu jangan khawatir kalau misal hari ini kamu nggak bisa painting gitu. Mungkin karena keterbatasan teknis kayak Brian nggak ada dipakai mouse susah kayak gitu. Itu tetap bisa kalian dapatkan manfaatnya untuk karya-karya selanjutnya sesuai dengan desain, sesuai dengan art style masing-masing. Jadi nggak apa-apa Brian. Gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, ada yang chat. Untuk pengembangan karya nanti apa kau harus menggunakan desain ilustrasi berupa makhluk hidup, Kak? Enggak. It's okay, terserah apapun. Tanaman kayak gitu juga boleh. Misalnya kalian mau bikin hutan, pemandangan hutan, atau mungkin simply just a tree satu doang, itu juga nggak apa-apa. Itu terserah. Nggak ada ketentuan Paul. Oke, Alvia gitu sih. Tapi karena tema kita kan put your character into art, gitu nggak sih? Ini mungkin bagus kalau misal ada satu objek utama kayak gitu, nggak harus makhluk hidup sih. Misal bisa aja kaktus gitu, misal kayak kaktus di tengah sebagai objek utama, terus di pinggir-pinggirnya apa gitu sebagai objek side object kayak gitu. Nanti terserah kalian gitu. Pemandangan boleh. Terus nanti aku kepikir sih kayak di ilustrasi kalian tuh nanti kalian jelasin konsepnya juga gitu. Jadi dengan mengumpulkan ilustrasi sekaligus konsep verbal gitu loh, yang kayak berupa kalimat. Kayak kemarin tuh, lo inget nggak yang minggu lalu yang aku bikin tentang 20 kisah cinta? Ingat nggak? Itu kan ada konsep verbalnya gitu ya. Terus ya aku tunjukin sekarang. Ini loh. Bagus sih kalau misal nanti kalian wait a minute. Ini loh. Yang kayak gini loh, konsep verbal kayak gini. Aku kepingin tahu seberapa seberapa kreatif kalian dalam mewujudkan konsep verbal yang cuma kalimat ini dalam bentuk visual kayak gitu. Aku pengen tahu kalian eksplorasinya kayak gimana gitu. Oke? Oh ini, aku ini sih kurang tahu. Ini kurang tahu, nanti tanyain panitia aja ya. Aku udah bisa jawab. Kalau yang ini. Oke. Wih, ini kok nggak bisa turun sih? Gimana cara nuruninnya? Udah, terus Ya mungkin kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang masih kurang paham tentang waktu yang tadi. kayaknya udah ya. Atau udah kali. Mungkin saya ada sedikit
kayak pendapat gitu, Mbak. Tadi tentang yang deskripsi yang verbal. Ingin Mohon maaf, minta pendapat dari Mbak. bisa diulangin nggak? Sebentar, aku nggak dengar tadi. Iya. Gimana? Ingin minta pendapat dari Mbak tentang kayak ada teknologi gitu, Mbak. Teknologi dari bidang ilustrasi yang dimana kita hanya mau inputkan kayak deskripsi dari gambarnya kayak tadi tuh, Mbak. Ada. Kayak Ada. Aku sering lihat sih lewat di TikTok gitu. Tapi aku ya, belum yang pakai kan artificial intelligence. kayak Ya. Itu seru sih. Seru, mungkin bisa kayak misal kita ambil gambar dasarnya itu dari situ, terus nanti kita tambah-tambahin sendiri pakai 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 Android AI atau Photoshop gitu bisa. Tapi ada kok teknologinya tuh, tapi aku lupa namanya apa. Nanti bisa kali artificial intelligence. Bisa kali dari sekarang. Kalau nggak salah tuh kayak art namanya generator. dari Enggak, turn text into art kayak gitu. Belum pernah nyoba sih jujur. Nanti kalian explore sendiri aja kali ya. Aku juga tertarik sih mau explore habis ini. Gitu guys. Art breeder ini juga. Art breeder kalau nggak salah dia muka. Enggak sih, kayak misal anime harus mau dibikin versi real life-nya gitu kan ya, art breeder itu. Kan? Ini loh, Rek. Yang biasanya kalau kalian lihat Attack on Titan terus nanti ada Eren yang dibikin kayak gini. Gitu. Silakan dicoba. Boleh banget. Tapi menurutku karena ini kan artificial intelligence ya. Maksudnya mungkin karya karya kalian dengan orang lain tuh mungkin hampir mirip, bisa jadi mirip kalau misalnya kalian bikinnya di satu satu generator yang sama, satu yang sama kayak gitu. Menurutku boleh ini dimanfaatkan, tapi usahakan sih tetap ditambahin satu sentuhan original dari kalian sendiri gitu. Pakai ini. Misal nanti bikin art generator untuk pegunungan gitu ya. Ntar kalian kasih apa gitu. Supaya nanti ada itulah hasil gitu. Ini membantu sih sebenarnya, membantu tapi sekaligus untuk serem kalau kataku. Kayak apa ya? Gitulah pokoknya. Tapi menurutku sebagai ilustrator itu kan yang dicari kan itu ya pendekatan kita gitu loh. Cara pandang kita terhadap suatu masalah itu gimana. Kalau artificial intelligence kan dia satu gitu ya, satu solusi doang. Kalau kita tuh ada kreativitas yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence. Jadi menurutku walaupun ada ini, itu kayaknya nggak bisa menggantikan ilustrator gitu loh. Secara menurutku, nggak tahu ya nanti gimana. Semoga aja sih. Semoga aja tidak ada yang terjadi. Kayak takut banget kalau semuanya dikuasai sama artificial intelligence. Lama-lama nanti yang kerjakan robot doang gitu loh, serem banget. Cuma menurutku karena kita kerja di kreatif sih, itu nggak terlalu risky. Beda lagi sama kerja yang monoton, kayak misal driver atau gimana itu mungkin bisa digantiin sama artificial intelligence. Tapi kalau ilustrator, kerja kreatif dan kerja kreatif lain, arsitektur kayak gitu-gitu, kayaknya masih butuh otak manusia yang beneran gitu loh. Jadi jawaban gue jadi panjang banget ya, maaf. Atau ada pertanyaan lagi? Tadi siapa yang tanya sih? Aku lupa. Brian ya? Tadi yang tanya. Oke. Gimana guys? Ada pertanyaan lagi atau? Azan BTW, ini aku mute dulu ya, sambil nungguin pertanyaan kalian. Kak moderator, ada waktu berapa lama lagi sebelum tanya jawabnya selesai? tinggal 2 menit, Kak. Tinggal 2 menit. Oke, I think kayaknya udah nggak ada yang tanya sih.
kayaknya. Bagus banget. Oke. Oke, udah jam 2.50 ya Kak Moderator, berarti udah selesai nggak sih tanya jawabnya? Ya, terima kasih atas penyampaian materi dan jawaban dari Kak Dina dan juga pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin selanjutnya bisa ada penyampaian closing statement dari Kak Niona Almuna selaku pemateri. Ya, terima kasih Kak Moderator. Jadi yang ingin aku simpulkan untuk selama 3 hari dalam 2 minggu ini, yang pertama minggu lalu itu materi itu kan materi dasar, terus sekarang praktek kayak gitu. Yang ingin aku simpulkan adalah mungkin karena prakteknya saat ini aku pakai painting gitu ya, mungkin teman-teman jadi kayak terbebani untuk itu loh, untuk kayak ikut painting juga. Itu sebenarnya enggak. Yang ingin aku tekankan lagi untuk teman-teman bahwa ilustrasi itu kan tujuan awalnya adalah untuk menyampaikan pesan gitu ya. Jadi asalkan sebuah ilustrasi itu sudah bisa menyampaikan pesan dengan baik secara visual, walaupun bentuknya sebagaimanapun, painting, vektor, terus mungkin kayak gini doang, terus apa yang kalau sudah bisa menyampaikan pesan tertentu dengan baik dan dengan menarik kayak gitu, itu sudah cukup, sudah bisa disebut ilustrasi yang bagus kayak gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Kalau misal hari ini ada yang terinspirasi untuk painting, nanti mungkin bisa sharing lagi sama aku kayak gitu. Atau mungkin kalau art style lain, nanti aku berharap teman-teman bisa menerapkan materi yang aku sampaikan di minggu pertama, itu tuh bisa banget terapin gitu. Atau mungkin kalian mau collab antara dua art style, misal objeknya line art doang, belakangnya realis gitu juga bisa banget. Kalian gunakan kreativitas sebaik mungkin untuk menghasilkan ilustrasi yang bagus. Dan ingat, ilustrasi yang bagus itu ilustrasi yang bisa menyampaikan pesan doang. Itu sudah cukup. Kayak gitu ya guys. Aku berharap teman-teman selalu mendapatkan motivasi untuk terus berkarya kayak gitu. Burnout mungkin itu pasti akan terjadi. Jangan sampai burnout itu membuat kalian berhenti, benar-benar berhenti. Burnout itu adalah mungkin isyarat untuk beristirahat kayak gitu, bukan untuk berhenti kayak gitu. Jadi keep going ya guys, semangat Pol, semangat, karena ilustrasi itu kan tentang itu ya, tentang kreativitas dan kesabaran gitu nggak sih, ketelatenan dan lain-lain, dan juga gimana kita memahami sebuah masalah untuk diterjemahkan dalam bentuk visual kayak gitu. Jadi sih membantu banget kalau misal nanti kalian sebelum buat ilustrasi itu brainstorming dulu gitu kan, yang kayak minggu lalu brainstorming dulu nanti biar kalian nggak bingung gitu loh, nggak bingung nanti apa sih yang harus ada dalam ilustrasiku. Jadi ada poin-poin visual tertentu yang bisa langsung diterapin gitu. Itu kok kesimpulanku panjang banget ya. Pokoknya intinya
semuanya bisa, pasti bisa ngilustrasi. Walaupun aku kayak melihat teman-teman tuh kayak gitu, kayak apa ya, nggak mau nunjukin karyanya. Mungkin aku nangkepnya sih kayak malu gitu ya, atau gimana. No, don't. Kalau misal kalian malu terus nggak nunjukin karyanya, ntar orang-orang kan nggak tahu kalau kalian bisa ilustrasi kayak gitu. Nanti nggak dapat klien, nggak dapat kesempatan untuk ilustrasi kayak gitu. Jadi walaupun sekarang mungkin kalian mikirnya, aduh nggak cocok untuk ditunjukin dulu, itu no, tunjukin aja. Pasti nanti ada feedback dan mungkin ada dua yang akan kalian dapatkan, feedback dan tawaran kerjasama kayak gitu. Antara dua itu yang mungkin bisa kalian dapatkan kalau kalian showcase your art gitu loh guys. Aku kecewa sih kalian nggak mau nunjukin artnya, cuma satu doang, Alfia. Tapi nggak apa sih, minggu depan kan nanti kan juga kalian ngumpulin art ya ke aku, dan aku bakal lihat kayak gitu. So jadi untuk kalian yang sekarang masih pikir-pikir untuk upload karya, upload aja, sumpah, upload aja. Jangan mikirin dulu nanti, dihujat, no. Oke? Jadi setelah ini mungkin kalian bisa bikin portofolio. Mungkin aku kepinginnya sih kalian habis dibikin portofolio untuk nanti ditunjukkan ke orang-orang, disebar ke orang-orang, supaya nanti kalian bisa dapat kesempatan bisnis dan lain sebagainya gitu. Gitu sih yang ingin aku sampaikan. Gitu, Rek. Ya Allah, semangat. Lemes. Tadi kita lemes terus loh. Tapi nggak apa-apa sih. Emang ngantuk sih sekarang. Mendung kan ya. Gitu Kak Moderator, ya ampun aku jadi ngomong panjang lebar, maaf ya. Ya, terima kasih Kak Niona atas closing statement-nya. Iya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Yaitu warna klasik merupakan warna kolornya yang memakai merah, oranye, hijau, biru dengan perbandingan strip color meternya yaitu 60:30:10. Kemudian menggunakan basic background hijau yang mendominasi yaitu 60% biru dan hijau. Lalu 30% oranye dan 10% merah. Lalu untuk paint tool size sendiri bisa dibuat untuk membuat background dalam Illustrator dengan membuat sketsanya dulu. Kemudian menyesuaikan bentuk badannya, kira-kira saja letaknya. Jika temanya minimalis, maka tidak perlu diperhatikan detail lipatan bajunya. Jika temanya realis, maka harus diperhatikan lagi lipatan baju. Lalu untuk bentuk mata dan bisa ditambahkan bulu matanya. Selanjutnya itu aplikasi Paint Tool saya tidak hanya dapat digunakan untuk membuat desain illustris, namun juga bisa digunakan untuk membuat desain lain atau bahkan bisa digunakan untuk mengedit foto. Namun dengan fiturnya tidak selengkap dengan Photoshop. Nah, selanjutnya itu ketika kita kesulitan membuat sketsa dengan mouse pada Paint Tool Science, sketsa sendiri bisa dibuat pada kertas dahulu, lalu dapat diimport sebagai foto, lalu dapat menggunakan brush untuk menambahkan itu. Selanjutnya untuk style yang biasanya digunakan pada Illustrator seperti aplikasi Gojek atau aplikasi lain yang lebih banyak menggunakan style yang flat, yang terkesan modern dan minimalis. Baik, sekian. Terima kasih disampaikan kepada Kak Niona Almuna atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Maka saya Rizka Fitrian Abdillah selaku moderator
Maaf bila ada kesalahan teknis atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oh iya, Maaf, tadi aku lupa menyampaikan itu. Ya Allah, teman-teman aku sebelumnya mohon maaf kalau misalnya aku salah ngomong dan lain sebagainya dan penjelasanku kurang jelas dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Semoga kita masih bisa ketemu lagi dan mungkin kalian mau tanya-tanya lagi bisa kontak aku di IG gitu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sudah bersedia untuk mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Good luck. Udah, itu aja Mas Moderator. Jadi saya lupa. Ya maaf ya Mbak MC, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nalmuna atas materi yang telah disampaikan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah panitia kirimkan di kolom chat Zoom. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon seluruh peserta dapat mengaktifkan kamera. Pengambilan dokumentasi akan saya pandu. Slide yang pertama, saya hitung ya. Bisa on cam semuanya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutupan. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Baik, karena seluruh rangkaian acara telah selesai, maka kelas Desain Avogadro 1 2022 kali ini saya tutup. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memimpin acara terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Terima kasih ya. Pamit dulu. Assalamualaikum.